Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Oracle Jawa. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusan dan diberikan berkah melimpah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Di saat ini aku ingin membaca untuk kalian para Capricorn. Ya, mari kita lihat cerita apa yang akan muncul untuk kalian di akhir tahun 2025. Kita langsung saja untuk pembacaan. Kita mulai dengan pembelajaran besar apa yang sudah kalian dapatkan di 2025 ini. Capricorn ini lagi belajar jadi sosok yang berani buat menonjol ya di 2025 ini. Kamu itu penuh daya tarik. Semua mata itu kayak tertuju ke kamu. Ada pembelajaran tentang memimpin dengan pesona, bukan hanya dengan kerja keras atau otoritas ya. Di sini Capricorn ya, ada rasa takut, ada insomnia, ada pikiran gelap ya. Mungkin selama ini Capricorn mungkin ngerasa dihantui oleh kekhawatiran ya. Capricorn itu belajar punya penglihatan batin untuk membedakan mana ketakutan, mana yang hanya ciptaan dari pikirannya. Capricorn ini di tahun 2025, semesta mengajarkan kamu untuk berani, berdiri, percaya diri, tidak membiarkan rasa takut menguasai kamu dan siap bergerak cepat ketika kesempatan itu datang. Ibaratnya kamu itu penuh karisma ya, yang bisa ngeliat di segala hal dengan jelas ya. Dan kamu bisa berlari bebas. Itulah simbol perjalanan kamu di 2025 ini. Dan kita lihat apa yang sebetulnya perlu kalian lepaskan para Capricorn. Capricorn itu perlu untuk melepaskan rasa cukup puas, rasa nyaman. Karena semesta itu mau kamu itu tumbuh lebih luas, lebih terbuka, dan gak takut lagi melangkah keluar dari lingkaran kamu selama ini. Kamu diminta untuk keluar dari zona nyamanmu. Dan Capricorn ini memang perlu melepas kebiasaan yang terlalu menyendiri atau menutup diri. Selama 2025 mungkin ada kecenderungan untuk mencari jawaban sendiri, tapi pembelajarannya nggak semua hal harus dipikul sendiri. Lepaskan pola isolasi, izinkan diri untuk terbuka dan menerima bantuan. Capricorn itu diminta untuk berhenti merasa cukup puas di zona nyaman. Kamu itu harus keluar dari zona nyamanmu. Kadang memang terlalu nyaman dengan pencapaian itu bisa bikin stagnan. Jadi lepaskan saja ya. Rasa udah cukup ini karena ada level kebahagiaan yang lebih tinggi yang bisa kamu capai. Dan biasanya simbol perayaan, rumah, stabilitas, kalau di posisi hal yang dilepaskan, ini bisa jadi jangan terlalu terikat dengan ekspektasi, kestabilan atau validasi dari orang lain. Melepaskan ketergantungan pada pengakuan sosial itu akan membuat pertumbuhan menuju dunia yang jauh lebih luas. Lalu kita lanjutkan berkah apa yang sudah Capricorn terima di tahun 2025 ini. Berkah terbesar para Capricorn itu
penyelesaian sebuah siklus, ya. Di akhir 2025 jadi momen di mana Capricorn ini bisa merasa akhirnya para Capricorn bisa di titik terbaik dalam kehidupannya. Ada kepuasan batin karena memang berhasil menutup bab lama dan siap masuk ke bab baru dengan kepala tegak, ya. Dan berkah berikutnya adalah intuisi kalian itu makin tajam, ya. Capricorn itu mendapatkan anugerah untuk bisa ngebaca antara garis, ya, lebih peka dengan tanda-tanda, firasat, bahkan energi orang lain. Jadi di 2025 ini Capricorn akan belajar percaya pada kebijaksanaan batin, ya. Dan berkah terakhir ini ada kerjasama yang solid. Capricorn itu akan bertemu orang-orang yang bisa mendukung entah di pekerjaan atau di kehidupan pribadi, ya. Ini tentang menyadari bahwa Capricorn itu nggak harus jalan sendiri, ya. Ada kerjasama, ada tim, ada orang yang dekat yang ngebantu kamu, ya. Dan di sini berkahmu di 2025 adalah keberanian menutup bab lama, kejernihan batin untuk melihat arah baru, dan kehadiran orang-orang yang tulus ngedukung kamu, para Capricorn. Dan kita lihat tantangan untuk para Capricorn. Di akhir tahun 2025, ya. Di akhir 2025, tantangan pertama itu soal pengambilan keputusan. Ya. Capricorn itu kayak ngerasa stuck karena harus memilih, tapi malah terlalu banyak mikir, jadinya kayak sulit gerak. Dan ada kecenderungan menutup mata, padahal keputusan itu penting buat masa depan kalian. Ya, di sini ada tantangan berikutnya datang dari hubungan dan partnership. Bisa berupa relasi romantis, kerjasama bisnis, atau pertemanan dekat. Capricorn itu lagi diuji. Apakah relasi ini seimbang? Apakah ada kejujuran? Ada potensi drama kalau Capricorn tidak mau terbuka atau terlalu menghindari dari masalah, ya. Tantangan terakhir ini soal self-worth, ya. Capricorn ini bisa akan struggle untuk percaya bahwa mereka itu layak menerima cinta, layak menerima kenyamanan, dan layak menerima hasil dari kerja keras mereka. Dan ada rasa takut, apakah yang dia dapatkan itu cukup? Padahal sebenarnya energi the impress sudah ada di dalam diri para Capricorn, ya. Jadi tantangannya ini berani menerima kelimpahan dan percaya pada proses yang semesta jalankan, ya. Di sini yang harus kalian lakukan, menjaga keseimbangan dalam hubungan dan tidak meragukan diri sendiri saat kelimpahan mulai mendekat. Dan kita lihat untuk pesan semesta untuk para Capricorn untuk bisa melewati akhir 2025 ini dengan sangat baik. Untuk pesan semesta di sini, jangan abaikan panggilan hidupmu, ya. Karena panggilan hidupmu ini sudah di depan mata, jangan terus menunda. Tantangan di 2025 justru hadir untuk bikin Capricorn berani keluar dari zona nyaman, ya. Dan kalau ada peluang baru, relasi penting, atau jalan berbeda, jangan ragu untuk menjawab panggilan itu. Kadang Capricorn akan merasa jalannya itu tertutup kabut, bingung, ragu, tidak tahu hasil akhirnya, ya. Jalani langkah kecil meskipun belum jelas.
Kamu gak harus tahu semua sekarang. Cukup melangkah perlahan. Fokus dan konsisten pada langkahmu. Jalan akan terbuka dengan seiring kamu bergerak. Ya. Dan di sini kamu harus berani menghadapi badai sebelum dia semakin membesar. Ini peringatan semesta, ya. Ada energi lama, ada relasi toksik, ada pola pikir yang sebenarnya sebentar lagi bisa meledak kalau nggak diselesaikan. Capricorn ini diminta buat membersihkan drama dan energi usang supaya siap masuk ke fase baru. Dan kalau kamu berani menghadapi itu, justru ini jadi momen penyembuhan besar untuk kalian para Capricorn. Capricorn, tantanganmu itu memang besar, tapi jawab panggilanmu. Dan 2025 ini justru jadi titik kebangkitan para Capricorn kalau Capricorn mau mendengarkan pesan dari semesta ini. Oke para Capricorn, sampai di sini pembacaan kali ini. Terima kasih sudah menonton tayangan ini. Sampai ketemu di pembacaan-pembacaan berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.